Baik, terima kasih kepada Hilmiyah telah memimpin berdoa. Loh, Hilmiyah keluar. Salah pencet. Oke. Baik, anak-anakku semua yang berbahagia pada pagi ini. Jangan panik mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Anak-anakku semua berbahagia. Tadi sudah dipimpin berdoa oleh kawan kita Ilmiah. Terima kasih kepada Ilmiah dan juga terima kasih kepada semua anak-anakku semua yang telah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Dan tadi pagi sudah kalian dengan penilaian dengan Ibu Wali kelas kemudian, dan sekarang kita lanjutkan kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas pelajaran 2, yaitu mengenal Allah dengan nama-namanya, ya, atau dikenal dengan Asmaul Husna. Ya. Baik, mungkin ada yang sudah hafal sebagian, ada yang sudah hafal keseluruhan, ya disyukuri ya, alhamdulillah. Ya. Baik, sebelum dilanjutkan, mic selalu dimatikan saja supaya tidak mengganggu yang lain. Kecuali kalau ruangnya kalian di situ ruangnya tenang, tidak apa-apa juga. Boleh sambil membuka buku tulis dan pulpen, atau nanti di sini akan Pak ditampilkan buku pelajaran yang tadi disampaikan. Ya. Baik. Bisa dilihat ya di layar ya semuanya ya. Baik, oke. Pak Andi juga kelihatan ini. Nah, sini aja Pak Andi di atas. Inilah anak semua yang berbahagia. Kita mulai. Nah, pelajaran 2, mengenal nama-nama Allah. Ya, mengenal nama-nama Allah dan kitab-kitabnya. Allah SWT memiliki 99 nama yang disebut Asmaul Husna. Ada yang menulis Al-Asma Al-Husna. Ada juga yang menyebutkan Al-Asma'illahil Husna. Itu bebas, boleh ya. Asmaul Husna, Al-Asma Al-Husna, Asma'illahil Husna. Intinya itu adalah nama Allah. Nama Allah sebenarnya sangat luar biasa, sangat banyak. Namun yang beberapa riwayat yang dipopulerkan adalah yang ini, disepakati ini, 99 nama ini, ya. Namun untuk kelas 5 ini kita mempelajari 4 saja, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Adapun nama yang lain silahkan kalian boleh mempelajari di tempat pengajian, di musola, di TPA, ya anak-anak semuanya ya. Nah, mari mengenal nama-nama Allah. Nah, kenapa sih kita harus mengenal Allah? Karena untuk mengenal dekat lebih, untuk bisa mengenal dekat dengan Allah, termasuk, semua hal ya, semua hal tidak hanya Allah, pasti kita bertanya apa namanya. Ada yang suka makan misalkan, kok ini terbuat dari singkong, kemudian dihaluskan, kemudian dicetak agak panjang-panjang, nggak seperti mie, terus dipotong, datang kayak kelapa, ada warna-warni, namanya apa? Ada yang bilang, orang Jawa bilang getuk lindri. Ada juga bilang, oh ini ada bulat-bulat, dalamnya ada gula Jawa, klepon, dan sebagainya. Ya, itu semua ada namanya. Termasuk supaya kita mengenal Allah, maka kita mempelajari namanya Allah. Termasuk, oh ini teman saya di kelas 5A misalkan, kelas 5B, 5C, 5D, 5C ada Ilmiah, ada Barafi, ada Ataya, dan kawan-kawan yang Maulana Yusuf, ya, ada Triona dan sebagainya. Nah, itu tahu, oh ini teman saya, kelas 5C, dan juga 5D, ada A, I, U, B, dan sebagainya. Ya.
Pada kesempatan kali ini, supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mempelajari nama-namanya, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang tadi Bandi sampaikan untuk pelajaran kali ini kita mengenal 4. Al-Mumit yang pertama, yang mengandung pengertian Allah maha mematikan. Allah yang maha mematikan. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap diri yang bernyawa pasti akan mati. Termasuk sekarang ini kan banyak yang meninggal, banyak yang dicukupkan umurnya, ya kan. Ada yang karena COVID-19, ada yang karena memang sudah saatnya dan sebagainya, ya. Sakit perut, ada yang kecelakaan dan sebagainya. Yang pasti semua yang bernyawa, yang hidup pasti akan merasakan mati, akan meninggal. Dan kita harus sadar itu, sehingga kita bisa mencari bekal untuk kematian. Dan kematian itu merupakan tangga menuju kebahagiaan abadi. Semuanya, ya. Kemudian tadi Al-Mumit. Sekarang Al-Hayyu, Allah yang maha hidup. Pengertian Allah akan hidup selamanya. Allah hidup kekal selamanya. Dan Allah lah yang memberi hidup makhluknya. Ya, coba banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan hidup, tetap hidup. Tapi sebaliknya ada yang sehat, kuat. Ya, ternyata Allah menghendaki tidak umur panjang, ya, meninggal. Termasuk bapak-bapak kita yang di dinas, Bapak Kasatlantas, ya, kemarin sudah setelah PPDB, ya, karena sibuk itu lalu kena dihampiri COVID-19, ya. Lantaran COVID-19 beliau dipanggil oleh Allah. Tuh, ya. Pak Andi Mei kemarin 25 Mei juga begitu. Disamperin, alhamdulillah sehat, alhamdulillah hidup lagi. Maksudnya hidup lagi, sehat kembali, tetap hidup, itu maksudnya. Nah, ini semua Allah yang menghendaki, ya. Kemudian Al-Qayyum, Allah yang maha berdiri atau mandiri. Allah berdiri sendiri selama-lamanya dan memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup itu tidak selalu bergantung kepada orang lain. Allah akan meramut kita, ya. Kemudian Al-Ahad, Allah yang Maha Esa, bahwa Allah itu satu, seperti yang dijelaskan dalam Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kata Allah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, Maha Tunggal, Maha Esa, tak ada alas sekutu baginya. Ini pengertian singkat, ya. Nanti kita uraikan lagi setelah ini. Nah, ini ada mau bernyanyi. Nenek moyangku seorang pelaut, itu nadanya, itu iramanya. Mau silakan. Allah Maha Esa. Mau bareng-bareng, boleh, ayo. 1, 2, 3. Nenek moyang dulu. Nenek moyangku seorang pelaut. Nenek moyangku seorang pelaut. Terus? Allah itu nggak tahu. Nggak tahu. Udah deh. Langsung aja deh. Langsung diganti aja. Allah yaitu Esa. Ya. 1, 2, 3. Allah itu Esa. Tidak berayat. Allah itu tidak beribu. Yang menciptakan alam semesta dan tidak ada lainnya. Nah, sekali aja nyanyinya. Nanti diulang lagi di rumah, ya. Oke. Nah, ini yang tadi Pak disampaikan. Kita jabarkan. Nah, dalam kita atau setelah kita mempelajari Asmaul Husna, yang dengan harapan kita supaya lebih mengenal dekat dengan Allah, juga diharapkan kita bisa mengikuti atau bukan mengikuti persis, ya, mengambil hikmah dari pengertian tersebut untuk, ya, merubah diri kita supaya lebih baik. Yang sudah baik dipertahankan, yang belum baik dirubah menjadi lebih baik. Ya, misalkan ini Al-Mumit,
Allah yang mematikan. Mematikan tadi Pandi bilang semua makhluk pasti akan mati. Gak ada insya Allahnya, pasti. Ya, karena sudah ada ayat tadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu pasti Allah akan memberikan kematian kepada orang-orang yang hidup, kepada makhluk yang hidup. Pohon, hewan, jadi tumbuhan, hewan, manusia semuanya akan mati. Nah, sehingga dengan kita memahami al-mumit, kita tahu bahwa manusia pasti akan mati, dan ketika di dunia ini kita punya bekal, punya harta, punya saudara, punya kesehatan, ketika mati apa yang menemani kita? Yaitu adalah amal. Nah, amal itu dapatnya dari hidup kita ketika di dunia dengan cara menabung amal. Contoh, kita menabung pahala ya, kita beramal sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Yang pertama, amal wajib, sholat 5 waktu, banyak berdoa, membaca Al-Quran, bersedekah, dan sebagainya. Semakin banyak amal kita, semakin banyak tabungan pahala kita, sehingga sewaktu-waktu mati, sewaktu kita dipanggil oleh Allah, maka kita punya bekal yang banyak. Gitu, oke? Teman-teman semua ya. Jadi, jika kita ingin bahagia, maka kita harus ikuti perintah Allah dan Rasulnya ini. Contohnya rajin mengaji, rajin baca Al-Quran, rajin belajar, patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Ya. Kemudian jauhilah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, misalkan mencuri, berkelahi, menyakiti orang lain, dan sebagainya. Jangan. Nah, itu. Makanya kita harus benar-benar ingat bahwa Allah Maha mematikan, suatu waktu kita bisa dipanggil oleh Allah. Oke, Al-Hayyu, Allah yang Maha hidup. Allah memberikan hidup dan rezeki kepada hambanya. Ya, semua rezeki itu dari Allah. Oleh karena itu hidup atau mati ada dalam kekuasaan Allah. Bagaimana sikap dan perilaku kita dalam hidup atau kehidupan ini, ya tugas kita adalah memelihara kehidupan, ya, mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kita menikmati hidup itu memelihara diri sendiri. Kita mandi, bersih diri, kemudian menjaga kesehatan, makan minum yang teratur dan sehat, ya, tidak berlebihan ya. Makan sate itu enak, minum jus juga enak, sehat semuanya. Tapi kalau satenya 5 porsi ya, tunggu besok, wassalamualaikum ya, atau tunggu bendera kuning, ya. Karena itu bisa membuat kita celaka atau bahkan meninggal dan sebagainya, ya. Termasuk jajan, anak-anak suka jajan itu, jajan sembarangan, jangan begitu. Dilihat ini apakah aman, sehat atau tidak, ya. Kemudian orang yang sakit kita bantu supaya segera sehat dan sebagainya. Ini Al-Hayyu tadi, Al-Mumit, Al-Hayyu. Yang ketiga Al-Qayyum, teman-teman semuanya. Al-Qayyum adalah Maha berdiri sendiri atau mandiri. Pada pengertian ini bahwa Allah itu berdiri sendiri selama-lamanya. Allah tidak membutuhkan pertolongan siapapun dan tidak tergantung siapapun. Kalau manusia sebaliknya ya, manusia ada masalah, minta tolong yang orang lain, saudaranya, ibunya, kakaknya, ditolong. Ya. Kalau Allah nggak perlu sendiri, Allah nggak pernah ada masalah. Allah itu tidak pernah ada masalah. Allah itu selalu berdiri sendiri. Nah ini dari pengertian Allah ini berdikari ya, berdiri di atas kaki sendiri maksudnya. Bahasa pepatah. Nah, walaupun kita makhluk sosial yang pasti selalu membutuhkan pertolongan orang lain, bukan berarti kita menjadi makhluk lemah. Tapi kita hendaknya tetap mengikuti atau paling tidak kita untuk belajar menjadi orang yang mandiri. Seperti Allah sendiri kan tidak pernah membutuhkan orang lain. Tapi kita boleh minta tolong orang lain. Ya, namun jangan sering-sering. Dan juga diharapkan kita mandiri. Karena Allah mengajarkan kita, memberikan pendidikan kepada kita supaya kita mandiri. Ya. Nah,
kemandirian itu tidak menunggu kita dewasa atau berkeluarga, tidak. Dimulai dari sekarang. Nah, mulai sekarang merapikan tempat tidur sendiri harus bisa, ya. Terus merapikan buku pelajarannya, mengerjakan PR, mengambil sarapan sendiri. Jadi semuanya sudah mandiri. Bukan berarti kita menolak untuk diurus orang tua, tidak ya. Nah, maksudnya nggak usah merepotkan orang tua. Orang tua menolong, mau bantu, boleh silahkan. Tapi jangan sampai kita terbantu. Mami, mana bajunya? Ngamuk, nggak ada, itu nggak boleh. Kita mandiri. Kalau mami menyiapkan, disyukuri, terima kasih mami, papi. Kalau nggak ada, ya cari sendiri. Gitu deh ya. Jadi mulai sekarang tidak ada kata-kata ngambek-ngambekan. Pokoknya mami lupa, pokoknya mana lu lupa nak, ya sudahlah, nggak apa-apa. Nggak usah marah-marah. Mami gimana sih, papi gimana sih, nggak usah gitu. Ya. Harus mulai sekarang harus mandiri. Mulai kelas 5. Ya. Al-Hayyu, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Sekarang Al-Ahad. Kalau tadi Al-Qayyum. Sekarang Al-Ahad. Al-Ahad menggambarkan oleh Yang Maha Esa. Ya. Tunggal itu Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Kalau tadi di atas jelaskan dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu satu. Tidak ada yang menyamanya, tidak ada sekutu. Nah, tadi Pandi sebelumnya menyampaikan, ini kelas 5A, 5B, 5C. 5C ada ini, itu, dan sebagainya. Nah, mungkin kita bisa menyamakan, itu kalian sekarang ini deh, sama-sama kelas 5C. Sama-sama murid SDN 01. Apalagi sama-sama orang Indonesia. Disamakan nggak apa-apa. Sama-sama anak SD. Sama-sama anak dan sawit. Tapi Allah tidak ada yang pantas untuk dipersamakan. Walaupun di dunia ini kayaknya ada orang yang hebat, orang yang kayaknya sakti, atau ada seorang kiai, ya, ada ustadz yang ketika berdoa langsung dikabulkan, terus lalu kita sembah, itu nggak boleh, itu syirik, dosa besar. Ya, karena menyekutukan Allah. Kewajiban kita sebagai hamba Allah terhadap Allah itu kita menyembah, berdoa, dan sebagainya. Terhadap Rasulullah SAW kita mendoakan rahmat, mengikuti ajarannya, ajaran dari Rasulullah, dan juga para kiai, para ustadz, ya, itu kita mendengarkan, mengikuti pelajarannya, bukan menyembah. Itu ya, harus dibedakan. Mendoakan boleh, bagus, ya. Nah, ini ya. Nah, kaitan dengan Al-Ahad, Allah akan menyendiri dan tidak ada sekutu tadi. Allah itu mandiri, tidak membutuhkan orang lain. Ya, sebagaimana dengan Al-Qayyum tadi, ya, berdiri sendiri, ya, sama-sama sendirinya. Namun dalam Esa Al-Ahad ini lebih spesifiknya dalam hal penyembahan. Ini dalam hal Allah segalanya. Tidak ada yang disamakan. Tidak ada yang pantas untuk disamakan dengan Allah. Tidak ada sekutu. Ya. Jadi jangan sampai kita menyamakan seseorang atau sesuatu dengan Allah. Sehingga dalam hal ini la ilaha illallah, tidak Tuhan kecuali Allah. Termasuk kita tidak boleh mempercayai atau mengakui kekuatan benda tertentu atau kesaktian, misalnya batu jimat, nggak boleh. Yang punya kekuatan, yang punya kuasaan itu Allah. Ini batu jimat ini, kalau tidak kita mandikan air kembang ini tuh nanti bisa ngamuk batunya. Salah besar. Batu itu batu barang mati, makhluk mati, ya, tidak boleh kita keramatkan. Yang bisa berkehendak hanyalah Allah. Selagi yang bisa berkehendak hanyalah Allah, itu ya. Kita murnikan pemahaman kita sebagai umat Islam, Allah yang Maha Esa, Al-Ahad. Termasuk dalam pandemi ini, Allah menciptakan makhluk berupa virus melalui orang-orang sana, sehingga muncullah virus yang berbunyi virus corona. Mau tipe apa saja itu Allah yang membuat. Ya, kalau Allah menghendaki hilang dari negara kita, segera hilang. Tenang saja, ya.
Kalaupun virus itu ternyata nempel ke diri kita, ya jangan marah-marah. Ini mati di hidup ini. Gitu ya, Pak Andi begitu. Kemarin. Pak Andi kena, ya disyukuri alhamdulillah, Pak Andi masih hidup. Alhamdulillah, anak saya, istri masih hidup semua. Masih bisa makan, walaupun makan nggak enak kan. Rasanya nggak enak makan, minum. Tapi lama-lama, alhamdulillah, Pak Andi paksa, alhamdulillah bisa enak. Tetap bersyukur. Intinya masih bisa beribadah. Dan bisa makan ya. Sehingga kita sehat terus, kembali lagi bisa beraktivitas lagi, ya. Ini kemudian setelah kita mengenal Allah melalui nama-namanya tadi 4 nama, ya, kita juga mengenal kitab-kitabnya. Untuk mengenal Allah, kita mengenal melalui kitabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ini surah An-Nisa ayat 136 ya, yang artinya bahwa wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah SWT, maka malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para Rasulnya, dan kepada hari kemudian, hari akhir, hari kiamat maksudnya, maka sungguh orang itu telah sesat yang sangat jauh. Tadi ulang lagi, kita harus percaya pada semua kitab. Kitab Allah ada banyak, nanti akan disampaikan di belakang. Ya. Namun karena kitab-kitab sebelumnya itu ditujukan kepada Nabi dan umat saat itu, maka sekarang yang kita pakai untuk pedoman ya Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran sebagai kitab penyempurna kitab sebelumnya. Dan Al-Quran dipakai untuk manusia sampai akhir zaman. Itu ya. Sekarang tuh Al-Quran. Jadi Injil, Taurat, Zabur betul ada dari Allah dulu. Ya. Karena kenapa Allah menurunkan Al-Quran? Karena terakhir Injil itu saat itu dulu sudah dipalsukan oleh para penganutnya, ya, dipilih-pilih cara menyampaikannya itu, yang sekiranya berat untuk manusia ditutupi ayat itu, sehingga Injil tidak murni, ya, tidak utuh, ya kasihan, sehingga muncullah Al-Quran sebagai kitab penyempurna sebelumnya, sehingga sekarang yang dipakai harusnya semua adalah Al-Quran, dan itu sudah dipakai seluruh dunia. Dasar ilmu tentang kesehatan matematika dari Al-Quranul Karim. Ya. Nah, kalau kita sampai tidak percaya, baik satu ayat maupun semua ayat, maka kita seperti mengkufuri Al-Quran seluruhnya, dan kita menjadi orang yang sesat nanti. Hati-hati. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini Allah menyuruh kita beriman kepada kitab-kitab Al-Quran. Tadi sudah pada sampaikan ini. Ya. Bagaimana sih cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Yaitu dengan cara kita meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Dan kitab tersebut dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku. Nah, kalau sampai sudah hafal, ya. Kalau sampai kita sudah hafal, lebih enak lagi. Selain kita hidupnya tentram, hati tenang, maka lebih mudah untuk mempelajarinya. Ya. Apa sih nama-nama kitab Allah? Itu Allah menurunkan kitab suci beserta suhuf. Ini maaf, ini belum saya edit. Ini suhuf, ada di buku kok, yang diberikan kepada Nabi dan Rasulnya. Yang pertama kitab Taurat kepada Nabi Musa, yang kurang lebih sekitar 12 sebelum Masehi, ya, di daerah Israel dan Mesir sana. Nah, jadi berbahasa Ibrani. Kemudian Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, yang saat itu beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel.
abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Okay. Zabur. Kemudian Injil kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem sana. Dan bahasa Yunani, dalam bahasa Yunani Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Itu menurut bahasa mereka. Injil alaihissalam. Oke, jelaskan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, setelah itu ribuan tahun tidak ada nabi yang terutus sehingga disebut zaman fatrah. Nah, saat itulah pemalsuan kitab terjadi sehingga manusia banyak yang mengkufuri Allah. Nah, baru diutuslah Nabi Muhammad dan diberilah Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an. Nah, ini jadi pada abad 6 Masehi di Mekah Nabi Muhammad pertama mulai diturunkan Al-Qur'an yang dikenal dengan nuzul Quran ya. Yaitu saat beliau berdiam diri menyendiri di Gua Hira. Gua Hira ada di Mekah, di atas bukit yang sangat tinggi. Ya, kalau kalian capek mungkin ya. Pak Timang pernah ke sana? Pernah, alhamdulillah. Jadi kalau mau ke sana, ayo boleh Pak diantar. Nah, tapi nanti tiketnya ya, hotelnya jangan lupa. Ya, ini. Beliau saat itu berusia 40 tahun. Menandai bahwa beliau awal diangkat oleh Rasul oleh Allah melalui malaikat Jibril. Al-Quran terdiri dari 114 ayat, 30 juz dan terdiri 6.236 ayat. Diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya, ini. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah SWT yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan Al-Quran ini diturunkan untuk seluruh umat manusia, ya, sebagai rahmat bagi alam semesta dan atau disebut juga rahmatan lil alamin. Ini tadi Pani bilang Al-Quran penyempurna kitab sebelumnya dan Al-Quran untuk manusia, seluruh manusia, umat manusia. Ya. Dengan kata-kata ini berarti kan seharusnya semua orang itu mempelajari dan memakai Al-Quran. Ya. Kemudian kitab Allah terakhir subhasan kita adalah Al-Quran membawa ajaran terpuji. Ya, diantaranya ini berperilaku kepada Allah, kepada sama manusia, berperilaku terhadap hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Terhadap diri sendiri diantaranya kita bisa selalu bersih-bersih diri, makan minum yang teratur, dan tidak boleh menyiksa diri, ya. Baik, ini contoh ilustrasi gambar apa ini? Kita terpuji terhadap Allah dengan cara kita berbuat baik, yaitu menyembah kepada Allah, ibadah, sholat, berdoa dengan cara mengangkat tangan, termasuk dalam kita membaca Al-Quran, zikir tidak harus di musola, zikir tidak harus di masjid, zikir itu di mana aja berada boleh. Ketika berangkat ke sekolah nanti, ketika istirahat, ya Allah, alhamdulillah, habis minum es 1 gelas, dan biasanya tuh mie goreng gitu kan, sampai tadi lihat itu soto, nah, segar sekali, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Itu tidak akan terjadi tahun ini itu. Kalian duduk-duduk di samping kantor, minum es teh, minum es warna-warni, nggak akan terjadi lagi tahun ini salah. Atau tahun depan. Ya, zikir di mana berada. Selesai makan, menuju kelas, alhamdulillah. Tadi enak sotonya, enak, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Zikir terus, ingat Allah. Kemudian yang kedua, terpuji terhadap sesama manusia. Ya, ini saling berjabat tangan. Kalau sekarang ini belum boleh ya, karena gini, jabat tangannya ala Sunda, tidak boleh bersentuhan sekarang. Menolong ketika teman sedang jatuh, atau bukan teman, kalian nggak kenal, ada yang jatuh, ya kita tolong, ya, jangan milih-milih. Dan sebagainya, termasuk memberi bantuan kepada yang sekiranya perlu dibantu. Termasuk saat ini kan banyak yang memerlukan bantuan uluran tangan walaupun hanya tenaga, ya, termasuk yang kena
yang kena apa namanya pandemi COVID-19 ini kan. Ya, dulu pas Pak Andi kan juga begitu, nggak boleh kemana-mana. Ada Pak Lurah datang ke rumah sampai Pak Lurah bilang begini, Bapak jangan kemana-mana. Oh, iya Pak, siap. Oke. Kemudian nge-like. Sudah lancar ya, salah ya. Oke, kemudian ajaran terpuji terhadap hewan, tumbuhan, dan alam sekitar. Kita memberi makan kepada hewan, merawat tanaman, menjaga kebersihan lingkungan, dan sebagainya. Ya. Ini. Kemudian ajaran terpuji kepada diri sendiri, ya ini kita bersih diri ya di Jumat ini sunahnya membersihkan diri semua kita, yaitu dengan cara membersihkan kuku, kaki, tangan. Ya coba dilihat kukunya ada yang panjang enggak? Ya, kalau panjang hari ini habis ini dipotong kukunya, jangan tangannya ya, kukunya. Kemudian ini yang perempuan biasa memakai pakaian rapi menutup aurat. Nah, ini kan anak kecil nih gambarnya nih. Kalau yang kelas 5 ya menutup aurat lah, memakai jilbab itu kan secara Islam ya. Walaupun dari dinas tidak boleh mewajibkan, tapi kan dalam Al-Qur'an sudah jelas ya. Allah bukti kita sebagai makhluk Allah yang punya akal, kita menutup aurat. Baik, anakku semua berbahagia, demikian pemaparan dari Pak Andi tentang pelajaran 2 ya, mengenal Allah dan kitab-kitabnya ya. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Jadi kalau tidak ada, nanti silahkan diulangi kembali ya. Ulang kembali pada rekaman yang nanti akan disampaikan di link ya, di YouTube ya. Baik, dengan demikian kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.